Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas perilaku konsumen A. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengaruh aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Nurul Hotija, NIM 19032110017. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amalia Putri, NIM 19 032 11 000008. Saya Maduri Diana Putri, NIM 11. Baik, untuk tidak lama-lama, langsung saja jangan lupa disimak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Melihat kemajuan kehidupan bisnis pada saat ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Tentu saja hal ini menjadi pemikiran bagi pembisnis dalam memenangkan persaingan tersebut. Banyak faktor yang perlu dipikirkan pembisnis, terutama dalam pemasaran produknya, di mana yang merupakan kunci keberhasilannya. Dalam ilmu manajemen pemasaran, kita mengenal apa yang disebut dengan perilaku konsumen, di mana salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh para pemasar. Dengan mempertimbangkan perilaku konsumen, terdapat hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh para pelaku usaha sebelumnya. Seorang pembisnis dapat berusaha untuk tidak hanya mencoba mengikuti konsumen, namun lebih jauh bagaimanakah mempengaruhi konsumen itu sendiri. Dalam perilaku konsumen ini terdapat aspek eksternal di mana yang terdiri dari faktor budaya, subbudaya, kelompok referensi, kelas sosial, dan pengaruh keluarga. Fungsi dan tujuan dari perilaku konsumen dapat memberikan manfaat dan memudahkan dalam mempelajari mengenai perilaku konsumen, sehingga dari hal tersebut dapat mengetahui jiwa konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah mengetahui latar belakang, maka terdapat rumusan masalah. Di antaranya yang pertama ada bagaimanakah contoh studi kasus aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Yang kedua ada bagaimanakah analisa perbandingan antara jurnal utama dan pembanding implementasi aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Dan adapun tujuannya, yang pertama mengetahui contoh studi kasus aspek eksternal dalam perilaku konsumen, dan yang kedua mengetahui analisa perbandingan antara jurnal utama dan pembanding implementasi aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Sebelum kita memahami apa saja aspek eksternal dalam perilaku konsumen, lebih baiknya kita mempelajari apa itu konsumen. Nah, konsumen ini berasal dari kata consumer atau konsumen, yang berarti pemakai. Konsumen ini juga merupakan seluruh orang, baik itu individu ataupun kelompok yang melakukan pembelian dan pemakaian suatu barang atau jasa dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan tersebut ini meliputi diantaranya seperti untuk memenuhi kebutuhan, keinginan pribadi, keluarga, orang lain, dan juga makhluk hidup yang lain tanpa menjualnya kembali. Menurut Asna Sutiyong tahun 2001, konsumen ini terbagi menjadi beberapa batasan. Di antaranya yang pertama ada konsumen sendiri. Konsumen ini merupakan setiap individu yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang kedua ada konsumen antara. Konsumen antara ini merupakan setiap individu yang memperoleh barang atau jasa yang digunakan untuk sistem perdagangan. Nah, yang terakhir ini ada konsumen akhir, yakni merupakan setiap individu yang memakai barang atau jasa untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Setelah kita memahami apa itu konsumen, selanjutnya kita akan membahas apa itu perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini sangat perlu dipelajari bagi para produsen untuk membantu melancarkan usahanya, yakni dapat diketahui bagaimana sikap tindakan, perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, dan lain sebagainya. Nah, perilaku konsumen ini bersifat dinamis, yang artinya perilaku atau sikap konsumen ini berubah sepanjang waktu. Nah, perilaku konsumen ini memiliki beberapa jenis, diantaranya perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seorang konsumen. Nah, selain faktor internal, faktor eksternal ini juga memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan seorang konsumen.
Nah, menurut Subianto tahun 2007, dalam faktor eksternal perilaku konsumen ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada budaya. Nah, budaya ini erat kaitannya akan adat istiadat, kebiasaan, norma, dan aturan dalam bermasyarakat di suatu daerah. Pengaruh dari kebudayaan ini sangat beragam dalam proses keputusan pembelian. Nah, budaya ini juga akan memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, yakni jika seseorang tinggal di lingkungan sosial yang tinggi, maka ia akan menjadi konsumtif. Aspek yang kedua yakni ada kelas sosial. Kelas sosial ini juga merupakan suatu pembagian kelas dalam bermasyarakat berdasarkan kriteria tertentu, baik menurut agama, pendidikan, status ekonomi, keturunan, dan lain-lain. Nah, kelas sosial ini juga dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yang pertama yakni kelas sosial golongan atas yang akan mempunyai sifat pemilihan produk yang mahal dan selalu memperhatikan kualitasnya. Yang kedua ada kelas sosial golongan menengah yang melakukan pembelian barang dengan tujuan menampakkan kekayaannya dan biasanya membeli barang mewah dengan kredit. Yang ketiga ada kelas sosial golongan rendah yang akan membeli suatu produk dengan tujuan kuantitas dibandingkan kualitasnya. Selain itu, kelas sosial golongan rendah ini hanya membeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga ini ada aspek kelompok referensi. Nah, kelompok referensi ini merupakan suatu kelompok sosial yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen terhadap keputusan pembeliannya. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008 ini, kelompok referensi ini akan bertindak sebagai perbandingan secara langsung ataupun tidak langsung dalam menciptakan sikap para konsumen. Nah, yang terakhir yakni ada pengaruh keluarga. Nah, keluarga ini saat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pembelian seorang konsumen. Keluarga ini merupakan lingkungan yang paling dekat dengan para konsumen sehingga nantinya ini akan dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap pembelian suatu produk. Nah, bentuk-bentuk keluarga dalam aspek eksternal perilaku konsumen diantaranya yang pertama ada keluarga inti, yakni meliputi ayah, ibu, dan anak-anak. Yang kedua ada keluarga besar, yakni keluarga ini dapat ditambah dengan saudara yang masih memiliki ikatan keluarga seperti kakek, nenek, paman, bibi, menantu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh studi kasus aspek eksternal dalam perilaku konsumen dengan jurnal yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Sayuran di Pasar Modern Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis sayuran yang paling diminati oleh konsumen dan mengetahui karakteristik perilaku konsumen dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam pembeliannya terhadap sayuran di supermarket. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini yakni menggunakan metode analisis deskriptif, yakni untuk mendeskripsikan gambaran tentang karakteristik responden, jenis komoditi yang paling diinginkan oleh responden, dan digunakan untuk menganalisis variabel yang dinyatakan dengan frekuensi baik angka maupun persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek eksternal yang mempengaruhi pembelian sayuran di pasar modern Kota Bekasi adalah yang pertama adalah kelompok referensi, yakni merupakan suatu faktor yang mempunyai pengaruh langsung terhadap seseorang untuk memilih suatu produk. Kelompok referensi ini juga memberikan pendapat, berbagai nilai dan kepercayaan mengenai manfaat dan jaminan keaslian sayuran yang akan dibeli. Kelompok referensi memiliki pengaruh langsung seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, ataupun kelompok dengan pengaruh tidak langsung seperti keagamaan, pekerjaan, dan juga perdagangan. Yang kedua adalah pekerjaan. Hal ini juga sangat mempengaruhi pola konsumsi oleh konsumen. Konsumen dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan memilih membeli sayuran di supermarket karena akan menjamin kualitas dan kebersihan juga keamanannya. Yang ketiga adalah faktor usia dan tahap siklus hidup, yakni merupakan faktor yang dominan dan menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam proses pembelian sayuran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen terbanyak yang membeli sayuran merupakan ibu rumah tangga yang menginginkan kebersihan dan keamanan bagi kesehatan keluarganya. Dalam hal ini, umur dan tahap siklus hidup akan berpengaruh pada pola konsumsi seseorang dalam keluarga. Yang keempat adalah faktor peran dan status.
Hal ini merupakan suatu kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang dan setiap peran memiliki status. Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat dilihat dari peran dan statusnya masing-masing. Berikutnya adalah analisis perbandingan jurnal mengenai implementasi aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Yang pertama, pada artikel dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Buah Impor yang ditulis oleh Sudiarto, Hidayat, dan Widianti tahun 2007 menggunakan metode Structural Equation Model atau SEM melalui software Amos yang menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap pembelian buah impor tidak sejalan dengan artikel utama. Sebab pada penelitian ini terdapat faktor eksternal yang berbeda dari artikel utama. Namun terdapat dua faktor yang sama, yakni faktor budaya dan kelas atau status sosial. Metode yang digunakan pun berbeda dengan artikel utama. Pada penelitian ini, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap pembelian buah impor meliputi budaya, pengaruh lingkungan yang terdiri dari status sosial dan keluarga, dan peran kelompok acuan. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Lubis tahun 2020 dengan judul Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Sayuran di Pasar Modern Kota Medan, dengan menggunakan metode penelitian yakni metode of successive internal yang dilanjutkan dengan metode ekstraksi prinsipal komponen analisis, tidak sejalan dengan artikel utama karena pada komponen sosial terdiri dari keluarga, gaya hidup, kelompok referensi, dan demografi. Metode yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi proses pembelian sayuran di pasar modern Kota Medan meliputi komponen sosial dan komponen budaya. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Mariani Sosana Gintara dan kawan-kawan tahun 2014 dengan judul Pengaruh Budaya, Subbudaya, Kelas Sosial, dan Persepsi Kualitas Terhadap Perilaku Pembelian Kue Tradisional oleh mahasiswa di Surabaya. Tidak sejalan dengan penelitian pembelian sayuran di pasar modern Kota Bekasi. Dari hasil analisis diketahui bahwa aspek eksternal yang mempengaruhi pembelian kue tradisional dipengaruhi oleh budaya, subbudaya, kelas sosial, dan persepsi. Di mana pada faktor budaya, mengkonsumsi kue dianggap sebagai tradisi dan kebiasaan oleh masyarakat. Pada faktor subbudaya, kue tradisional dianggap sebagai ciri bangsa Indonesia dan ciri khas daerah tertentu. Pada faktor kelas sosial, indikatornya kue tradisional dibeli oleh sesama teman, mengkonsumsi kue tradisional karena gengsi. Pada faktor persepsi, indikatornya adalah tahan lama, porsi yang cukup, dan fisik yang menarik. Yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh Im Sin pada tahun 2018 dengan judul Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Membeli atau Mengkonsumsi Buah Lokal, yakni tidak sejalan dengan penelitian jurnal utama. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa terdapat faktor budaya, faktor lingkungan sosial, dan strategi pemasaran. Pada faktor budaya, perubahan kebiasaan dan perkembangan budaya populer dalam membeli buah akan mendorong tingginya sikap konsumen dalam menilai atribut buah lokal. Pada faktor lingkungan sosial yang terdiri dari status sosial, keluarga, kelompok acuan, tidak mempengaruhi dalam sikap konsumen untuk membeli buah lokal. Sedangkan pada faktor strategi pemasaran tidak berpengaruh positif terhadap sikap konsumen. Yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Irza tahun 2014 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Kopi Luwak Bermerek di Kota Medan, yakni sejalan dengan artikel utama. Dari hasil analisis terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya seperti faktor sosial dan faktor budaya. Dihasilkan sebanyak 63,1% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh faktor budaya dan sosial. Dari kedua faktor yang terdiri dari faktor sosial dan budaya ini, paling dominan yang mempengaruhi keputusan konsumen kopi luwak yakni adalah faktor sosial. Yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khairul Fikri dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Pengaruh Budaya, Pribadi,
sosial, dan psikologis terhadap keputusan pembelian durian dengan sistem ijon, tidak sejalan dengan artikel utama. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa variabel budaya dan variabel sosial memiliki hubungan yang positif terhadap keputusan pembelian. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian durian dengan sistem ijon ini memiliki peran penting bagi individu dalam proses transaksi jual beli, khususnya jual beli durian yang menggunakan sistem ijon. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu hal penting yang harus dipelajari sebagai wujud dari kegiatan konsumen itu tersendiri, sehingga dapat mengetahui jiwa konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai aspek, di antaranya aspek eksternal, di mana aspek eksternal tersebut meliputi faktor budaya, kelas sosial, kelompok referensi, dan pengaruh keluarga. Faktor tersebut terbukti mampu mendorong sikap terhadap suatu keputusan pembelian. Adapun saran, yaitu penulis berharap untuk menambahkan mengenai berbagai atribut tambahan agar dapat menggambarkan lebih detail aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Selain itu, diperlukan adanya metode penelitian lebih lanjut terkait aspek eksternal dalam perilaku konsumen sebagai salah satu cara memaksimalkan bagaimana konsumen mengambil suatu keputusan dalam membeli produk atau jasa yang diinginkan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.